teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya teman-teman tutorial kepada teman-teman semua, masih di seri CSS dasar. Nah, kita kan di video sebelumnya sudah pernah membahas bagaimana cara membuat border di halaman website kita. Nah, di video kali ini yang kita bahas adalah tentang box model teman-teman. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh dulu di sini. Nah, ini adalah contoh box model teman-teman. Ya, jadi box itu bisa dikatakan kotak ya. Jadi kotak itu berfungsi untuk membungkus elemen-elemen HTML. Nah, yang tersusun seperti margin, border, padding, dan konten. Nah, anggap aja yang background putih di belakang ini adalah body ya di HTML. Nah, margin ini adalah area kosong ya, area kosong yang terdapat di luar border ya. Begitu juga dengan padding teman-teman. Padding ini adalah area kosong juga yang terdapat di luar konten. Jadi dia berada di dalam atau di antara border dan konten. Begitu juga dengan border ya. Border ini terdapat di antara margin dan padding, atau ini adalah border ini pembatasnya. Oke teman-teman, mungkin kurang paham ya, kurang mengerti di sini. Kita langsung saja ngoding teman-teman. Ya, buka text editornya. Ya, di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita akan membuka file yang pernah kita buat tutorial CSS. Pergi ke file, lalu open folder. Ya, cari foldernya tutorial CSS, lalu di dalamnya tambahin folder baru teman-teman dengan nama box model CSS, lalu select folder. Oke, ini dia folder kita teman-teman yang baru kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuka ya struktur HTML. Jadi kita ke folder box, kita tambahin file di dalamnya, new file, lalu berikan nama filenya index.html, lalu enter teman-teman. Nah, setelah itu kita tekan tombol shift di keyboard ya, shift terus tanda seru lalu tab, maka dia akan otomatis menampilkan struktur HTML kita teman-teman. Lalu kita coba rubah judulnya dulu ya, tutorial box model pada CSS. Oke teman-teman, lalu kita membuat paragraf dulu ya. Di sini buat paragraf baru dengan menekan tombol, atau bisa isikan dengan teks apa aja ya teman-teman. Saya di sini menggunakan teks random lorem 100. Oke, cuman dia terlalu ke samping. Kita pergi ke view dulu, lalu pilih yang ini teman-teman, Word Web. Oke, maka dia akan turun ke bawah. Simpan dulu teman-teman ya. Oke, lalu kita lihat dulu hasilnya yang ini di kanan, lalu open in browser. Nah, ini dia paragrafnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membuat border dulu. Kita buat border di paragraf kita ini. Kembali ke codingannya, lalu tambahin file di folder box model kita. Tambahin file CSS dengan nama style.css, lalu enter. Nah, oke teman-teman, kita buat bordernya dengan panggil paragraf, selektor paragraf, lalu buka kurung bawah, lalu enter. Di situ border misalnya 3 pixel, solid ya, stylenya solid, dan warnanya apa teman-teman? Kita membuat warna blue. Simpan teman-teman, lalu lihat hasilnya dulu. Oke,
Oke, nggak jalan teman-teman, saya lupa lagi ya teman-teman, menghubungkan file CSS kita ke halaman indeks. Jadi kita hubungkan dulu teman-teman supaya jalan. Buka tag link, lalu panggil nama file CSS kita, yaitu style.css, lalu simpan. Kita lihat hasilnya kembali, refresh, maka dia sudah memiliki border ya teman-teman. Kalau kurang tebal bordernya kita bisa nambahin teman. Kita buat bordernya misalnya 10 pixel atau 20 pixel, simpan, lalu lihat hasilnya. Oke teman-teman, ini dia bordernya ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ya margin. Jadi kita memberikan margin di paragraf kita ini. Oke, sekarang kembali ke codingannya, kita buat misalnya margin. Oke, jadi mau berapa teman-teman kita berikan marginnya? Misalnya kita buat 30 pixel. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, maka dia akan turun 30 pixel teman-teman ya, itu margin top. Kalau kurang kita bisa tambahin teman-teman ya, kita buat 50, simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, dia akan turun ke bawah 50 pixel. Nah, kita juga bisa membuat marginnya di sebelah kanan, bawah, dan kiri. Kita coba buat teman-teman. Margin right. Jadi kalau ke kanan itu right ya teman-teman. Kita samakan teman-teman menjadi 50 pixel ya, 50 pixel. Oke, kita buat margin bottomnya, margin bottom kita buat juga 50 pixel. Lalu margin leftnya kita samakan 50 pixel. Simpan teman-teman, lalu kita coba lihat hasilnya. Oke, maka dia akan memiliki margin 50 pixel teman-teman. Jadi di atas 50 pixel, margin kanan 50 pixel, margin bawah 50 pixel, dan margin kiri 50 pixel. Jadi margin bawah ini kurang nampak ya teman-teman, karena belum ada kontennya di bawah. Kita buat dulu paragraf lagi di bawahnya supaya lebih jelas. Ini kembali ke indeks, lalu copy aja yang ini teman-teman ya. Ctrl C, lalu simpan di bawahnya. Ctrl V. Oke, buat BR di sini. Simpan, lihat hasilnya dulu. Nah, oke teman-teman, ini dia 50 pixel ke bawah. Ini paragraf ke bawah jangan hiraukan teman-teman, kita fokusnya ke paragraf yang bagian atas yang memiliki border warna biru. Oke, itu teman-teman cara membuat marginnya. Sekarang kita juga bisa mempersingkat teman-teman. Kembali ke style, mempersingkat codingan ini teman-teman. Jadi ini terlalu banyak teman-teman, margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Ini terlalu banyak teman-teman. Jadi kita bisa menuliskan secara singkat. Jadi ini kita hapus supaya lebih jelas. Kita buat margin, kita tulis property margin. Nah, sekarang kita akan buat teman-teman ya. Misalnya ini kita simpan dulu, kita lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya dan kembali seperti semula ya teman-teman. Nah,
kita lakukan cara yang tadi teman-teman. Kita buat 50 pixel. Jadi 50 pixel bagian atas dan 50 pixel di margin kanan dan 50 pixel di margin bawah dan 50 pixel di bagian kiri. Oke teman-teman, jadi cara membacanya ini teman-teman, dia searah jarum jam ya. Yang 50 pixel pertama itu adalah margin top ya, dan 50 pixel yang kedua itu disebut dengan margin right, dan yang ketiga 50 pixel yang ketiga disebut dengan margin top dan margin bottom, dan 50 pixel yang terakhir dia disebut dengan margin left. Jadi dia mulai dari atas teman-teman, atas ya, atas, kanan, bawah, dan kiri. Kita save, kita lihat hasilnya harusnya kembali seperti tadi ya. Refresh, maka akan kembali seperti tadi teman-teman. Jadi ini cuma bedanya mempersingkat aja teman-teman. Seharusnya sama teman-teman ya, tapi dia membuat codingan kita lebih singkat lagi. Misalnya kita ganti yang bottom, kita tambahin 100, ini 50 ya, kita tambahin 100, simpan, kita lihat perubahannya, maka akan turun ke bawah teman-teman. Jadi itu tentang margin. Sekarang kita bahas yang padding teman-teman ya. Pergi ke codingannya lagi ya. Jadi padding itu adalah di luar konten tadi ya. Kita lihat tadi di luar konten. Nah, kita buat di sini paragraf, select paragraf, lalu buat paddingnya teman-teman. Misalnya kita buat padding bottom. Nah, sama seperti margin, cuman dia di luar konten, bukan di luar border ya teman-teman. Padding ya, padding misalnya 20 pixel ya, kita lihat dulu hasilnya. Refresh, perhatikan kontennya, maka dia turun teman-teman ya. Ini adalah padding, ini adalah padding. Jadi teks ini adalah kontennya, jadi terdapat padding di luar konten ini teman-teman. Ini adalah area kosong ya, area kosong yang terdapat di luar padding ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Sekarang kita ganti dengan, kita buat semua teman-teman. Misalnya padding, misalnya padding right ya, 20 pixel. Padding bottom ya, padding bottom 20 pixel, dan padding left ya, kita buat 20 pixel juga. Oke, simpan teman-teman, maka hasilnya akan memiliki padding sisi kanan, bawah, dan kiri memiliki padding 20 pixel. Kita refresh, maka dia akan memiliki padding teman-teman yang bernilai 20 pixel ya. Begitu cara membuat padding teman-teman ya. Ini adalah area kosong di luar konten. Oke, dan kita juga bisa mempersingkat ya, seperti pada margin tadi. Ini kita hapus saja ya, kita hapus, kita buat padding ya. Misalnya link atas 20 pixel sama kayak tadi, 20 pixel, dan right 20 pixel, bottom 20 pixel, dan left 20 pixel. Simpan teman-teman. Aturannya tidak terjadi apa-apa ya, tetap ukurannya. Kita refresh, maka ukurannya tetap sama teman-teman ya. Itu tentang padding. Kalau kita tambahin bisa teman-teman, kita ganti yang bottom, kita buat 30, simpan,
lihat hasilnya. Maka akan bertambah 10 pixel teman-teman, jadi 30 pixel. Ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang pembahasan di video ini tentang box model. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya juga mohon maaf ya atas kekurangan dalam penyampaian tutorial ini, dan semoga bermanfaat videonya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.